Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bos Excel. Buat teman-teman yang baru di channel ini, di sini kita bahas tips dan triks mengenai Excel. Jadi kalau channel ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Kali ini kita mau bahas pengertian dasar dari function if ya teman-teman ya. Jadi function if ini salah satu function atau rumus yang dipakai sering banget baik oleh teman-teman yang masih belajar di kampus atau teman-teman yang lagi ngerjain tugas kantor. If ini penting banget. Jadi video ini kita mau bahas pengertian dasar dari rumus if. Jadi di sini saya ada dua contoh, ada contoh 1 dan contoh 2. Yuk langsung kita bahas ya. Jadi contoh yang mungkin lebih enak buat dibahas itu untuk contoh perhitungan bonus ya. Jadi di sini misalnya teman-teman kerja di bidang marketing, bosnya bilang ada bonus tahunan nih 1 juta gitu ya. Kalau misalnya target sales dalam 1 tahun itu ada 500 piece yang terjual gitu. Jadi di sini di bawah kita ada actual salesnya berapa dan kita mau cek nih dapat bonus apa enggak sih, dan kalau dapat berapa sih dapatnya. Disinilah rumus if bisa kita gunakan. Jadi rumus if itu sebelum kita lanjut ya, kalau saya tulis if dan di sini udah ada pilihannya, kita tinggal press tab. Oke, di sini ada screen tip namanya. Screen tipnya menyebutkan ada 3 argumen yang harus diisi. Yang pertama logical test. Logical test itu sebenarnya simple teman-teman. Logical test itu sebetulnya cuma true or false. Ya, jadi kayak ada pertanyaan true or false gitu ya. Jadi it's a logical statement gitu ya. Terus nanti yang kedua, kalau itu true, ini mau dikasih apa nih value-nya. Kemudian kalau itu false, dikasih apa. Jadi sebetulnya itu aja. Ada satu pertanyaan, true or false. Kalau true dikasih apa, kalau false dikasih apa. Itu sebetulnya logic dari rumus if ya. Jadi sebelum kita ke if, mungkin kita tes logical testnya tadi ya. Jadi pertanyaannya dapat bonus apa enggak. Jadi pertanyaannya jawabannya cuma 2 ya, dapat atau enggak, true or false gitu ya. Jadi di sini kita mau kita cek logical testnya, masuk akal gak, logik gak gitu ya. Jadi yang pertama, apakah actual salesnya itu lebih besar dari target sales. Oke. Di sini tergantung soal ya, bisa juga lebih besar sama dengan dari total sales. Jadi kita berasumsi misalnya dapat 500 dan ke atas dapat bonus, di bawah 500 nggak dapat bonus. Jadi kalau teman-teman bikin formula kayak gini ya, C5 lebih besar atau sama dengan C3, kita enter, itu jawabannya cuma true or false. Ya, jadi kalau saya ganti actual salesnya 499 gitu ya, jadi nggak dapat 500. Kalau kita enter, dia akan otomatis berubah menjadi false karena 499 itu tidak lebih besar dari 500 ya. Jadi true or false ini basic pengertian awal untuk rumus if. Oke, saya undo. Baru di sini kita buat rumusnya if. Oke. Logical testnya apa? Logical testnya yang baru kita bikin ya. Jadi kita bikin lagi ya. Logical testnya adalah apakah actual sales lebih besar atau sama dengan target sales. Oke. Ini logical testnya. Jadi kalau lihat teman-teman lihat screen tipnya ya di sini. Kalau saya backspace, logical testnya ditandain dengan bold ya. Jadi Excel sangat ngebantu karena kita masih di argumen nomor 1, dia akan memboldkan atau menebalkan kata logical test. Jadi kalau saya tekan titik 2, dia akan boldnya pindah ke value if true. Jadi Excel nanya kita nih, value if true-nya apa? Kalau dia benar-benar lebih dari target sales mau diapain gitu ya. Jadi kalau dia lebih berarti apa? Dapat bonus ya. Jadi kita tinggal klik ini aja. Oke. Kalau dia lebih dapat bonus. Kalau enggak ya udah 0, nggak dapat gitu ya. Kita press enter. Jadi if itu kayak gitu. Jadi ada true or false, value of true, value of false. Jadi kalau teman-teman misalnya update ini untuk employee yang lain, untuk sales yang lain gitu ya, misalnya 400 gitu. Jadi dia akan bonusnya akan 0 karena di logical testnya false. Tapi kalau misalnya dia dapat pas banget 500, dia akan true dan dapat bonus karena di rumus di sini kita menggunakan more than or equal. Jadi lebih besar atau sama dengan target sales. Oke. Ini contoh 1 yang simple karena kita tinggal
bikin logical test, value of true-nya udah ada, tinggal dipilih ya, nih C2 ya. Value of false-nya 0. Contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua, mungkin nih teman-teman di kantor ada perhitungan stock in stock out yang di paling bawah kita harus ada balance yang harus sama gitu ya. Atau bisa juga di accounting debit credit gitu ya. Jadi debit dan kreditnya harus sama. Jadi contoh ini saya buat ada stock in 21, stock out 21 sampai akhirnya ada stock in 205 dan stock outnya juga 205. Pertanyaannya, kita mau kasih keterangan di bawah supaya orang-orang yang lihat tahu nih ini balance atau enggak nih, ini pas apa enggak nih gitu ya. Jadi kita lakukan logical test dulu ya. Ini cuma kita mau belajar ya. Logical testnya adalah simple, ini sama dengan ini. Jadi pertanyaannya, apakah E7 sama dengan F9? Jawabannya cuma ada dua nih, true or false ya. Saya enter true. Jadi misalnya kalau saya ganti ini jadi 80, oke, dia akan kasih kita info bahwa itu false. Jadi ini berguna banget buat teman-teman yang lagi kerja menggunakan Excel. True or false bisa membantu sebagai langkah untuk ngecek nih kerjaannya atau rumusnya udah bener apa enggak ya. Jadi saya undo sekali. Kemudian di sini kita bisa buat keterangan dengan memasukkan teks di dalam rumus if. Ini yang sering banget mungkin teman-teman sering lihat ya. Gini caranya teman-teman ya. Jadi kita buat if, logical testnya seperti yang tadi, apakah ini sama dengan ini, oke. Value of true-nya, kalau di contoh yang pertama tadi kita udah ada bonus tahunannya. Di sini kita mau bikin teks. Jadi kita mau bilang nih kalau dia pas, ya udah kita bilang pas gitu ya. Kalau dia nggak pas, kita bilang nggak pas. Tapi karena ini teks, jadi cara penulisannya harus menggunakan tanda kutip atau quote ya. Lagi-lagi di screen tipnya teman-teman di bold, jadi teman-teman tahu teman-teman lagi isi argumen yang keberapa gitu ya. Jadi saya mau tulis misalnya pas gitu ya. Kalau stock in dan stock outnya sama, kita mau ada keterangan pas. Kalau nggak sama, kita tulisnya nggak cocok. Oke, kurung tutup, enter. Jadi karena ini true dan ini angkanya sama, rumusnya akan kasih keterangan pas. Tapi kalau saya ganti ini jadi 80, dia akan bilang nggak cocok gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat, oh berarti ada yang salah di formulanya atau di datanya. Dan salah satu benefitnya lagi dengan punya ini, kadang formatting itu bisa mengelabui kita teman-teman. Pengertiannya gini ya, kalau misalnya data ini ditulis manual dan saya nggak sengaja nih, saya tulis 87 ya, 87,1 gitu. Ya, yang teman-teman lihat sebetulnya secara kasat mata jumlah totalnya itu sama 205 dan 205, tapi ternyata secara rumus itu adalah nggak cocok gitu ya. Yang terjadi di sini adalah karena kita dikelabui oleh format. Jadi rumus dan format ada hal-hal yang berbeda. Jadi kalau kita mau investigasi lebih dalam apa yang terjadi ya, kenapa sih di sini 205 dan 205 tapi formulanya jadi nggak cocok. Itu karena format teman-teman. Jadi untuk ngelihat format kita pakai shortcut Ctrl 1, oke. Di sini kalau kita naikkan decimal place-nya ya, jadi 1 dan saya press OK, barulah teman-teman bisa lihat, oh ternyata di sini yang berbeda gitu ya. Sebelumnya nggak terdetek karena formatting kita adalah tanpa decimal point. Tapi begitu kita ganti formatnya menjadi decimal point, jadi 1 decimal point, jadi di sini kelihatan bahwa oh ternyata memang datanya tidak sama. Jadi kesimpulannya menggunakan if statement dalam contoh seperti ini sangat bermanfaat ya. Jadi teman-teman bisa lihat keterangannya, teman-teman bikin formula if, what's true, what's false. Nanti dengan di situ teman-teman bisa lihat kalau misalnya ada data yang memang tidak cocok gitu. Gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Ini pengetahuan atau pengertian dasar mengenai if. Kalau teman-teman suka videonya, di like, di komen, dan di subscribe. Thank you and see you in the next video.